Bayangkan ada kembaran Anda yang hidupnya sama persis dengan Anda, tinggal di planet bumi yang sama dalam tata surya yang sama. Bedanya mungkin hanya satu. Saat ini, Anda memutuskan untuk terus menonton video ini, sementara kembaran Anda memilih untuk berhenti. Gagasan tentang adanya alter ego atau versi lain diri kita di alam semesta yang berbeda ini disebut konsep dunia paralel, atau lebih kerennya disebut multiverse. Perbedaan antara dunia kita dan dunia paralel bisa sangat beragam. Ada yang perbedaannya sepele, seperti pilihan Anda menonton video ini atau tidak. Ada yang perbedaannya besar, misalnya di dunia paralel, Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh blok poros. Dan ada pula yang perbedaannya sangat drastis. Misalnya di dunia lain, dinosaurus tidak punah, sehingga manusia tidak pernah ada. Konsep ini sangat populer dan sering dieksplorasi dalam film fiksi ilmiah termasuk di dunia superhero Marvel dan DC, di mana banyak kisahnya berpusat pada interaksi antar dunia paralel. Namun, ide tentang multiverse bukan sekedar hayalan penulis fiksi. Sains modern, khususnya fisika juga menganggap multiverse sebagai sebuah kemungkinan yang nyata dan terus dikaji oleh para ilmuwan hingga hari ini. Salah satu dasar ilmiah dari multiverse datang dari mekanika kuantum, yaitu cabang fisika yang mempelajari perilaku partikel super kecil seperti elektron dan foton. Perilaku partikel di dunia kuantum ini sangat aneh dan berbeda dari perilaku benda yang kita temui sehari-hari. Di dunia sehari-hari kita bisa tahu posisi dan kecepatan suatu benda dengan pasti. Tapi di dunia kuantum, hal itu mustahil. Semakin akurat kita mengukur posisi sebuah partikel, semakin tidak akurat kita tahu kecepatannya. Dan sebaliknya. Ini terjadi karena partikel-partikel kecil ini punya dua sifat sekaligus. Seperti partikel dan juga seperti gelombang. Karena sifatnya yang tidak pasti, mekanika kuantum tidak bisa memprediksi hasil eksperimen secara pasti, melainkan hanya memberikan probabilitas atau kemungkinan yang digambarkan dalam bentuk fungsi gelombang. Fungsi gelombang menjelaskan bahwa saat tidak diamati, sebuah partikel seperti elektron berada di semua kemungkinan posisi secara bersamaan. Keadaan berada di banyak tempat sekaligus ini disebut superposisi. Menurut penjelasan standar mekanika kuantum yang disebut penafsiran Copenhagen, ketika kita mengamati atau mengukur partikel itu, semua kemungkinan tersebut atau fungsi gelombangnya runtuh menjadi satu hasil yang nyata dan acak. Seolah-olah, realitas hanya muncul saat kita melihatnya. Ide bahwa pengamatan menciptakan realitas terasa aneh bagi banyak ilmuwan, termasuk Erwin Schrödinger. Untuk menunjukkan keanehan ini, Schrödinger membuat sebuah eksperimen pikiran yang terkenal, yaitu eksperimen kucing Schrödinger. Bayangkan seekor kucing dimasukkan ke dalam kotak tertutup, bersama racun yang akan terlepas jika suatu bahan radioaktif meluruh, yaitu berubah dari keadaan tidak stabil menjadi lebih stabil dengan memancarkan radiasi. Peluang bahan radioaktif itu meluruh adalah 50%. Menurut penafsiran Copenhagen, sebelum kotak dibuka, atom-atom dalam bahan radioaktif itu berada dalam keadaan meluruh dan tidak meluruh sekaligus. Akibatnya, kucing di dalam kotak juga berada dalam kondisi hidup dan mati secara bersamaan. Tentu ini sangat bertentangan dengan logika kita. Oleh sebab itu, pada tahun 1957, fisikawan Hugh Everett III menawarkan solusi lain yang disebut penafsiran banyak dunia atau many worlds interpretation. Menurutnya, fungsi gelombang tidak pernah runtuh. Sebaliknya, setiap kali ada hasil acak yang mungkin terjadi, alam semesta akan bercabang menjadi beberapa salinan. Setiap cabang mewakili satu kemungkinan hasil. Masing-masing cabang alam semesta ini berada di ruang Hilbert, yaitu suatu ruang abstrak di mana semua kemungkinan menjadi nyata dan benar-benar terjadi secara bersamaan. Nah, dengan penafsiran ini, paradoks kucing Schrödinger terpecahkan. Saat kotak dibuka, alam semesta bercabang dua. Di satu cabang, kucingnya ditemukan hidup, sementara di cabang yang lain, kucingnya ditemukan mati. Kita sebagai pengamat hanya akan berada di salah satu cabang dan melihat satu hasil saja, sehingga tidak ada kucing yang hidup dan mati bersamaan. Ini juga berlaku untuk pilihan kita sehari-hari. Saat Anda membuat keputusan, alam semesta bercabang. Ada dunia di mana Anda memilih menonton video ini, dan ada dunia paralel di mana kembaran Anda memilih tidak melakukannya. Begitu pula saat melempar dadu, dunia tidak secara acak memilih satu dari 6 angka yang mungkin, melainkan bercabang menjadi 6 alam semesta
di mana masing-masing alam semesta menunjukkan angka yang berbeda. Namun, ada kritik besar terhadap teori ini. Pertama, dunia-dunia paralel ini tidak bisa saling mengetahui atau mendeteksi yang lain, sehingga sulit dibuktikan dan diragukan keberadaannya. Kedua, teori ini dianggap tidak sederhana dan tidak sesuai dengan prinsip pisau Occam dalam sains yang hanya menerima penjelasan paling sederhana, sedangkan teori ini menciptakan alam semesta tak terhingga hanya untuk menjelaskan satu hasil acak. Namun, para pendukungnya seperti fisikawan David Deutsch percaya ada bukti nyata, yaitu lewat eksperimen celah 2. Dalam eksperimen ini, partikel seperti elektron ditembakkan melalui dua celah kecil menuju layar di belakangnya. Seperti bola yang dilemparkan melewati dua celah, maka bola itu akan melewati salah satu celah dan mengenai layar pada posisi di belakang celah sehingga membentuk pola dua garis terang. Anehnya, hasil pola yang tertangkap pada layar bukan dua garis seperti yang diharapkan, melainkan pola banyak garis terang gelap seperti gelombang yang saling berinterferensi. Pola interferensi ini tetap muncul bahkan jika hanya satu elektron yang ditembakkan. Ini menimbulkan pertanyaan. Satu elektron itu berinterferensi dengan apa? Mungkinkah sebuah elektron entah bagaimana terbelah melewati kedua celah bersamaan dan berinterferensi dengan dirinya sendiri? Menurut David Deutsch, dalam bukunya The Fabric of Reality, elektron tidak berinterferensi dengan dirinya sendiri. Elektron di dunia kita melewati satu celah dan berinterferensi dengan kembarannya dari dunia paralel yang melewati celah yang lain. Kita tidak bisa melihat elektron kembaran itu secara langsung karena ia hanya berinteraksi dengan sesama kembarannya. Tapi kita bisa melihat pola interferensinya di layar. Inilah bentuk interaksi antara dunia kita dan dunia paralel di level kuantum. Jadi menurut para pendukung penafsiran banyak dunia, fenomena-fenomena aneh di dunia kuantum seperti interferensi kuantum ini adalah hasil interaksi partikel di dunia kita dengan kembarannya dari dunia paralel. Konsep multiverse muncul dari teori bahwa setiap hasil acak kuantum akan memecah alam semesta menjadi banyak cabang realitas, meskipun cabang-cabang ini tidak bisa saling berinteraksi secara langsung. Bagaimana menurut Anda? Apakah dunia paralel itu benar-benar ada? Mungkinkah ada alter ego Anda yang melakukan pilihan hidup yang berbeda dan menjalankan kehidupan yang berbeda?